Darul Faroh. Di surga ada satu tempat namanya Darul Faroh. Ya. La yadkhuluha illa man farraha sibyan. Tidak akan masuk ke tempat tersebut kecuali orang-orang yang senang menyenangkan hati anak kecil. Nah, hari ini sudahkah kita menyenangkan anak-anak kita? Sudah diajak kemana? Sudah diberi apa? Orang yang nyenengkan hati anak kecil, rahmat sama anak kecil, Allah Ta'ala siapkan tempat di surga khusus baginya. Nabi SAW di dalam kitab Alimu Auladakum Muhammad Rasulullah SAW itu dikisahkan pernah Rasulullah ini, karya saya Muhammad Abdul Yamani, pulang dari peperangan. Pulang dari peperangan ini, anak-anak kecil di situ melihat para sahabat pulang ini merasa bangga. Bisa apa para sahabat? Assalamualaikum ya sahabat Rasulullah. Disapa satu persatu, para sahabat cuma jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam. Jawab biasa. Maka anak-anak kecil ini hati ini gersulo, gerundel. Apa karena kita masih anak kecil ya? Cuma dijawab saja salamnya. Malah Nabi SAW yang mendatangi mereka lebih dahulu. Assalamualaikum ayuhas sibyan. Didatangi dulu sama Nabi, disambut sama Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kaget, gerandulan sama Nabi, dirangkul, dipeluk, digondeli Nabi. Ditanyai, kalian sedang apa ini? Sedang bermain. Napa jawaban Kanjeng Nabi? Boleh saya ikut bergabung? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para habaib, para asatid, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman bin Saleh Maula Aqillah, dan guru kita yang paling manis Al-Habib Hanif bin Saleh Maula Aqillah, dan guru kita Al-Habib Husain bin Ali Asgaf, dan guru kita Ustaz Ahsan Fatani, serta seluruh para asatid yang tidak bisa saya sebutkan di tempat ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memanjangkan usia mereka semua dalam keadaan sehat walafiat, kabul hajat dunia akhirat, insyaallah. Diberi rezeki yang banyak dan barokah, diberi mobil yang banyak juga, diberi rumah yang banyak, diberi istri yang banyak, dan semoga bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kalau minta apa-apa yang banyak itu jangan nanggung. Minta serba banyak, duit banyak, kalau istrinya satu buat apa? Ini Habib Hanif katanya mau ngejak praktek saya, cuma kok belum terrealisasi. Itu kayaknya istrinya ada yang ngamuk, bukan? Alhamdulillah, di malam yang mulia ini baru saja kita membaca maulid, yang mana semoga Allah Ta'ala jadikan majelis ini istiqamah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Semoga berkat maulid ini Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, angkat rasa sumpah kita, dan semoga Allah Ta'ala berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, serta dikabulkan semua hajat kita. Maka ikhwani rahimakumullah, kita lihat orang itu kalau hadir maulid nih, hati ini mesti bunga, sumringah terus mesti. Sing gadah utang ya lali karo utang, terus mboten niki. Saya rawuh maulid niki lak ngaten niku. Jenengan gadah utang supen nek utange pinten supen jenengan. Lupa utangnya berapa. Punya masalah datang maulid, lupa sama masalahnya. Perkara mulih iling neh ya mboten apa-apa. Pokoknya pas tengah-tengah maulid niku lali lah niki keranten apa? Jenengan niki atine senang. Beras betul niki. Kalau hatinya senang seseorang ini pasti semua masalahnya lupa. Kita lihat ini guru-guru kita ini, alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala angkat kesumpahan mereka semua ya. Habib Abdurrahman, Habib Hanif, lihat senyumnya. Habib Husain Ali ini senyum mereka. Lihat senyumnya Habib Hanif, Masya Allah.
Mohon maaf ya, saya biasa gasak-gasakan sama beliau, jadi rasanya ndak afdol kalau udah gasak beliau. Takut fadilahnya kurang. Maka oleh karena itu, mari kita berusaha senang dan menyenangkan hati orang lain. Wabil khusus idkhalus surur ini, ya, membahagiakan hati muslim lain. Ini sangat penting sekali. Sudah jarang zaman sekarang orang senang memuji. Coba jangan pernah tidak sekali-sekali. Rawuh teng pengawasan model ngeten niku, rawuh bar salaman, Masya Allah Habib, ati kula niki adem mireng ceramah jenengan, padahal jenengan tilem. Jenengan merem, tapi jenengan materin apa? Atine adem nggih, tenan adem wong pasti banter. Tapi jenengan matur ngeten niku nggih, nyenengke atine niki, bungahke atine gurune jenengan lah. Niki sing penting. Saya tuh bilang kalau boncengan sama Habib Hanif naik motor, saya bilang semua wanita memandang dia semua. Tidak ada yang memandang saya lagi karena apa? Auranya kesedot. Kalau niki gator terus teng Habib Hanif niki lah. Muntah, buatan tembak atau saya ngeten niki rindu ya. Ini saya seperti ini karena apa? Saya rindu sama beliau karena saya cinta dan kepengen menyenangkan hati beliau. Boh, dan jengkel pokoknya niatnya apik sih. Menyenangkan lah, ini penting. Coba sekali-sekali ketemu temannya, senangkan hati beliau. Bahkan dikatakan sini ruwiya aidan wal mustafad min kalamil Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, man adkhala ala mu'minin sururan khalaqallahu min dhalika surur 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa seseorang sing nyenengke ati marang liyane niki, jenengan niku bungahke atine liyane, nyenengke nek matur niku sing kepenak. Jenengan nate mboten, jenengan pas lenggah teh wedangan niku, duduk di warung makan di wedangan, bar mangan gorengan, iki mendoanmu paling enak sak donya. Mendoane ibu kula kalah. Genah rego mendoan asline 700 dadi 500 niku. Mboten nate jenengan nonton to? Pernah tidak? Ya, kecuali jenengan makan nasi liwet di Keprabon, tambah mahal harganya kalau dimuji. Nah, khusus berikut tambah larang. Pengalaman kula. Tak lem-lem enak ora tambah murah tambah larang. Niki bahaya. Kita melebat ke Prabon niku pun enten tulisane beware, hati-hati niku mana. Niki. Nah, kata niku mulane. Tumbas liwet niku ning Dawung sing murah-murah wae. Iki kembali ke laptop deh. Mohon bahas ini. Saya ini begitu lihat Habib Hanif hilang konsen saya. Wajah beliau ini mengalihkan dunia saya. Lah, nyenengke hati niki penting. Wabil khusus niki lak dinten Asyura. Leres mboten? 10 Asyura. Sudahkah Anda hari ini memuji istri Anda? Sing jomblo salahmu dhewe. Sudahkah Anda memuji istri Anda atau malah memuji istri tetangga? Sudah belum memuji istrinya sendiri? Coba sekali saya katakan, wahai istriku, entah mengapa hari ini wajahmu lebih bercahaya dari lampu mobil-mobil terbaru. Lampu mobil saat ini lah jenengan didin niku sulap. Ini wajah istri jenengan lebih bercahaya. Katakan, kasih pujian. Sekali-sekali kalau sudah jadi istrinya dipegang pipinya, ya Allah, iki pipi kok kaya tembok mulus tenan amplasane. Ucapkan yang menyenangkan hatinya. Begitu pula mbak-mbak di atas, ibu-ibu kalau punya suami adalah bojone iku ireng letek, lah nek matur niku sing kepenak, Mas, walaupun dirimu hitam tapi dirimu seperti Hajar Aswad, pengen tak ambung. Niki lak nyeneng niki. Nah, kalimat seperti ini tuh walaupun jujur tapi menyenangkan. Betul tidak? Jujur tapi menyenangkan. Bagaimana ketika Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal bin Rabah ini mengadu sama Rasulullah. Dibilang teman-temannya memanggil Sayyidina Bilal Abul Aswad, bapaknya wong ireng. Nek basa yang mriki niku mbah-mbahe wong ireng. Diatur ngoten niku wadul. Dibela kali Kanjeng Nabi. Dibela kali Kanjeng Nabi. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa hitamnya kulit Bilal ini seperti hitamnya mata bidadari surga. Ana mboten mata sing kelire putih medeni mboten? Nek mripat kelire putih kabeh medeni mboten? Jujur tapi nyenengke mboten iki? Nyenengke.
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud niki ngapunten niki agak pendek orangnya, badannya ringan. Mira niku nek kalih para sahabat niku nek melampah sareng-sareng. Jenengan nate nonton film Padang Pasir mboten? Nonton film di Padang Pasir gitu. Prince of Persia pernah lihat filmnya? Film-film Padang Pasir niku nek lewat anginnya kenceng, leres mboten? Anginnya banter. Memang anginnya di sana kenceng sekali. Walaupun saya belum pernah ke Yaman, eto-eto ya. Anginnya kenceng sekali. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini karena badannya kecil, kalau kena angin sering glundung. Jadi diguyoni koncone. Nek koncone iki sing guyoni. Nek biasa mesake gandeng niku sanes kanca niku. Itu bukan teman. Nek teman niku nek kancane kesandung kepleset diguyoni. Leres mboten niki, Beb. Ini teman saya, seneng guyoni saya soalnya. Nah, kata. Itu namanya teman. Teman itu nek ada temennya jatuh diguyoni dikeploki, ini kanca berarti. Iki kanca. Nek nulungi dudu kanca niki. Ayo tak tulungi, berarti sik setengah-setengah. Dudu pran kentel. Nek pran kentel iki wong tiba glundung diguyoni niki kanca berarti. Wis kulino masalahnya. Terus betul. Wah, kata. Mulane saya kalau teman-teman saya tuh tiba tak guyoni malahan. Enak le. Itu teman berarti. Wah, kata. Ketika saya nulung malah teman saya gelo. Berarti gue nganggap aku semono tok. Ya. Wah, kata. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini kena angin glundung. Maka diguyoni sama teman-temannya, dibela sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya fulan, kalian jangan menghina Abdullah bin Mas'ud. Walaupun badannya ringan, tapi sungguh timbangan amal solehnya jauh lebih berat dibandingkan amal kalian semuanya. Jadi amal ibadah Abdullah bin Mas'ud lebih berat. Wah, katanya gini, cara menyenangkan hati orang lain, buatan sah ngapusi. Ya ngapusi Siti rapopo lah. Siti rapopo lah. Ya ketika dengan memuji istri kalian kan bohong kita, ya kan? Sesungguhnya engkau wanita paling cantik yang pernah kutemui. Dusta. Saya dulu sebelum nikah, ya, saya lihat perempuan itu ngapunten, peteng kabeh, wong elek. Dikenalkan calon istri saya, wah ayu nih. Saya bilang sama ibu saya mau. Begitu mau saya nikah, maka setelah akad itu ternyata ada sesi foto. Sesi foto saya duduk di situ, isinya perempuan semua. Saya baru tahu ternyata di dunia ini banyak bidadari. Aku batin kesusu aku kira-kira. Rada kesusu kok ora ketemu sing model ngene-ngene iki lho. Kok telat ketemu nih. Maka mau tidak mau kan setelah bernikah istri saya tanya, aku cantik tidak? Maksud saya bilang, kamu biasa aja, temenmu lebih cantik. Patuh harus seperti ini. Maka apa yang saya ucapkan? Ya kamu adalah wanita paling cantik di rumah ini. Dalam hati aja di rumah ini ya. Di rumah ini dalam hati, senangkan hatinya, berikan pujian. Saya melihat wajahmu ini, masya Allah, saya teringat dengan kenikmatan, teringat uang, karena setiap ketemu saya minta uang. Ya paham, minta uang ini, karena uang bagian dari kenikmatan dunia menurut saya. Wah, kata istri saya itu tadi pagi-pagi, saya ini buat video. Ya, hadis Nabi dari Abi Sa'id Al-Khudri ini ya, man wasa'a ala iyalihi yawm Asyura wa sallallahu fi sanatihi kulliha. Saya buat hadis itu, saya buat video pagi-pagi bar subuh, sayang fulus. Langsung tagih duit. Kula gelo posting video niku. Niati menasehati tapi ternyata saya tertodong. Tapi mboten napa-napa jenengan ke hati garwane niki insyaallah fadilah ya. Ini penting jenengan menyenangkan hati putra jenengan. Ini membentuk mental. Kalau ada anak ujian matematika bijine 0, ampun dipaido, bocah goblok, tuweke goblok tenan. Begitu anak nilainya 0, kamu bilang apa? Alhamdulillah nak, pulang abah dioleh-olehin telur, makasih. Bercanda, jangan kamu buat anakmu dasar anak bodoh. Bagaimana nilai begini? Jangan dibodohkan. Ini merusak mental ini. Saya punya teman ini, mohon maaf, dari kecil ujian niku masya Allah langganan rapote abang. Rapot abang niku pun biasa. Subhanallah, ini orang tuanya tidak pernah mengatakan anaknya bodoh. Anakku masya Allah kamu pintar ya, usahakan lebih baik lagi. Selalu seperti itu. Mboten nate maido niki.
Buat terbaik itu. Sekarang saya punya temen jadi kontraktor besar, bahkan proyek-proyek pemerintah masuk di dia. Sopo sing nyonggo iki mbiyen wong ngapunten niki ya. Niki nek carane bodoh niki pun melebet golongan cengoh niki. Jadi nek bodoh niki luput wisane guys. Melebete cengoh niki. Tapi karena orang tuanya selalu mengatakan ini orang yang pintar ya. Orang yang pintar anak soleh lagi. Saiki dadi wong sugih sing cengoh luwih sugih karo sing pintar. Pamer niki pintar. Luwih sugih, luwih hebat karena doa dari orang tua. Maka jenengan seneng hati dibocah. Jangan digoblok-goblokkan. Nanti kalau goblok-goblokkan anaknya jadi goblok betul. Kesian ini anaknya. Doakan anak kita menjadi anak yang pintar. Kemudian bahkan di sini sampai dikatakan jabr khatir muslim afdalu min salati fi jawfil Ka'bah. Nyenengkan hatinya seorang muslim ini lebih utama daripada sholat di dalam Ka'bah. Menyenangkan hati muslim lebih utama daripada sholat di dalam Ka'bah. Jenengan saged pikir mboten melebet Ka'bah. Masuk dalam Ka'bah itu kapan jenengan? Ya. Bisa mirak masuk dalam Ka'bah. Ini nyenangkan hati muslim. Ketemu ada orang pakai baju, ya, bajunya kopiahnya hijau, ya, kokonya kuning, sarungnya merah. Masya Allah, terang sekali kayak traffic light, kayak lampu bangju. Ini kan kasih ucapan yang selalu menyenangkan hatinya. Ya, jangan lihat nih. Masya Allah, kokonya biru, kopiahnya putih, ya, lihat. Sungguh berwibawa engkau. Bilang berwibawa. Ini warna biru tuh baju kebanggaannya Syekh Abu Bakar bin Salim ini. Warna kebanggaannya, walaupun beliau mulakhilah, tapi auranya sangat hebat. Susunya tiba. Tisu. Bahagia. Jadi seperti itu. Senangkan hati muslim, jangan disakiti hati muslim yang lainnya. Ya. Jadi dengan niku nek sedekah, maring ini pun segede. Kalau selesai. Maring ini segede, paling pinten to? Gang 100. 7.000. 1.000. Maring ngoten niku. Nek maring sing kepenak, nyoh. Maring kepenak, maring ini sithik. Maring iki ngapunten matur nuwun. Kepenak mboten niki? Maring ini ku sing kepenak, wis maring ini sithik. Kadang niku kula nyawang ngapunten. Bapak-bapak napa niku sing nyebrangke niku napa? Hah? Supotas niku wis kesusu duwite diuncalke. Ya mesake supotas itu. Duwite diuncalke ngeten niki mboten akhlak niku. Nek kula niku mboten ate maringi tapi nek war lewat matur nuwun senyum. Tabassumu ka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu sedekah. Tapi nek nyuwun-nyuwun, beb nyuwun. Niki sedekah. Nek enten duwite nggih, duit plus senyum agak. Niku sing penting niku senyum. Kula niku nate teng pundi di Simpang 5. Saya ketika itu masih kuliah, saya boncengkan teman saya Chinese. Saya masih kuliah di Bangjo. Niku Simpang 5 itu terkenal banyak anak-anak yang suka ngelem. Tahu ya? Lem ibon, ngelem ibon iki. Dan sakau banyak sekali. Itu saya boncengkan ya. Boncengan yang beriku delalah niku kula niku pas ajeng fitness. Kula niku nek fitness kumpul macam-macam rencang kula niki. Enten hansip, enten satpam, enten Chinese macam-macam. Biasanya nelpon manggil saya Ustadz, jemput ini. Padahal iki Chinese nek ketemu kula nek nyawang wong wedok innalillahi. Niki yo ngecerai kula senenge. Al-Fatihah hafal. Mulakno muslim nek Al-Fatihah malik ngalamin ngisi-ngisini. Kalah karo Cinone nek. Niki rejang kula sedekah. Kula sedekah delalah kula ngrogoh enten niku namung Gang 100. Pun kula paringi niki. Numpak motor bar kula. Niki Mas Gang 100. Bar kula paringi niku sing nyuwun niki nyawang mbek motor kula ngeten. 500 ki iso nggo apa? Wong parkir wis 1000. Kula niki bingung. Lah kali rencang kula sing Cina dipendet. Kok curhat kowe? Lah kata. Lah niku kula matur, wis ben kekno aja. Iki wong rak bersyukur. Ndak kasih ket. Meh tiyang niku maido jenengan nek panjenengan pun niat sedekah meh dipaido mbok ben.
Terus mboten. Jenengan niku nek niat sedekah mboten cah diselidiki. Niki melarat tenanan apa ora niki? Bapake sapa? Anake sapa? Sensus. Mboten sah pun mari mawon rampung urusane. Nek sugih ya wis tak dongakno kere ora. Ampun tak sugih dongakno insyaallah wis tobat ngoten lho. Nek kere tak dongakno ndang sugih. Kalau dia miskin saya doakan semoga makmur. Kalau dia makmur semoga Allah Ta'ala kasih hidayah. Wong sugih kok nyuwun-nyuwun. Ya teng mriki kathah niku. Nggih. Sing dodolan niku kathah dodolan ridak, muter-muter nawani kula tumbas, kula numpak motor, wangsule numpak mobil malah niku tiyang niku. Iki ngancel ke wis tumbas ridak maksa. Sampai mboten napa-napa niku rezekine nggih. Lah jenengan niku dadi wong sugih niku urusan mental. Urusan mental, mboten urusan duit. Sugih niku urusan mental. Nek jenengan mboten gadah mental, mbok duwite kathah nggih mboten wani sedekah. Tapi kalau kamu punya mental kaya, berapapun duit yang kamu miliki kamu berani sedekah. Contohnya Habib Hanif ini, sedekah madu banyak dia, masya Allah. Berapa kali sering potong harga ya, Habib. Cara sedekah itu diskon. Itu cara sedekah supaya orang lain bisa mengkonsumsi madu biar sehat. Ini luar biasa dakwahnya. Ya. Pokoknya kalau cari madu maflah sob ya. Itu maflah kata. Kemudian wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna habbal a'mali ila Allah taala ba'da al-fara'id idkhalus surur al-muslim. Sesungguhnya amal yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai setelah ibadah fardu adalah menyenangkan hati seorang muslim. Ya. Mulai sekarang jangan senangkan orang. Kalau lihat orang bajunya compang-camping, jangan dihina. Kalau yang matur, mohon maaf Pak, baju saya seperti ini. Alhamdulillah, bajumu yang kamu pakai zahirnya biasa, tapi baju takwamu luar biasa. Kasih kalimat yang menyenangkan. Jenengan nek numpak napa niku bis. Pripun biasa nih? Jenengan melampah piyambak, berangkat sendiri sampingnya mesti ada orang. Saya dulu kalau berangkat ke pondok, kadang dari Dutah itu berangkat sama beliau, Habib Abdurrahman sama Habib Ridho, kakaknya, berangkat diantarkan abahnya Habib Soleh di Tirtonardi, naik bis. Apa Rosalia apa dulu? Rosalia ya? Naik bis Rosalia. Itu kan karena berangkatnya bertiga, beliau jejer, saya dewean. Ini nganyel ke mana Habib ya? Jadi beliau jejer, ini Habib Ridho sama Habib Abdurrahman, saya dewean saya berjengkel tapi tak apa-apa. Karena sudah berlalu tidak apa-apa. Jadi saya dipisah, lah itu jajar saya kan saya orang tidak kenal. Ada kan kalau lewat, amit Pak. Anda bayangkan 7 jam perjalanan masuk mau diem-dieman, nggak mungkin kan? Terusin siap saya mau makan, enggak. Lewat, amit. Masa gitu terus? Akhirnya tanya kan, saking pundi Pak? Dari mana Pak? Oh saking Solo, ajeng tindak pundi. Oh ini saya mau ke Batu, turun Malang. Lah ini ngobrol, ini kalau surur. Masya Allah Bapak, usia berapa Pak? 67, seperti 40 tahun. Wah mosok tadi. Nyenengkan begini. Saya kalau pergi sama Habib Hanif dikira beliau yang masih bujang, saya bapaknya malahan. Jadi ini Masya Allah ya Bari salaman, ini abahnya ya Beb. Kula matur boten simbae. Simbae ra apa-apa, rupa kula niki rada boros. Kula niki nderekke adik kula sowan ning bulik kula. Subhanallah pembantunya baru. Pembantunya baru saya antarkan itu pulang pembantunya itu abah sama anaknya ya. Ati kula niki asline keloro-loro. Tapi pun mboten apa resiko wajah boros. Saya tanya, kok wajahmu boros? Kenapa? Adikmu awet muda, abahmu awet muda. Jawaban saya simpel, karena saya memikirkan umat. Padahal mikir ke utangnya matur memikirkan umat. Terus seperti itu. Nah, ini senangkan hati orang lain. Beri ucapan yang menyenangkan ya. Jadi nek matur niku sik kepenak. Dilem. Selalu. Masuk di tengah jalan jenengan tuh, monggo Pak, monggo. Kayak pun di kepo. Pak kula dahar, oh pahananmu monggo. Jangan kan, mesti kan yang sopan santun, ditawari makan, tawari minum. Saya pernah nih menarik nih. Saya perjalanan
naik kereta. Waktu itu belum ada Sancaka. Saya naik kereta ekonomi, pokoknya menuju Surabaya. Saya mau mudik, saya sama istri saya. Di tengah jalan itu masih gencarnya apa? Bom panci Sarinah. Masih gencarnya. Itu di sana ada sepasang suami istri Muslim, ya. Yang perempuan ini pakai niqab, yang laki itu biasalah kostumnya ya. Maka itu seperti pakai jenggot dan lain sebagainya, lebat. Duduk, orangnya ramah. Tengah-tengah duduk orang banyak, begitu dia duduk di situ, itu yang di kursi situ pindah yuk, sehingga orang ini dikucilkan. Terus samping tetangga saya berbisik, bentukannya kayak teroris. Itu saya tersinggung, maka saya bangun, saya bilang sama saya, yuk kamu temani perempuannya, saya tak nemeni yang lakinya. Ayo bangun, saya duduk. Saya pindah situ, padahal bukan nomor karcis saya bilang sama ibu-ibunya yang takut sama dia, Bu, ijolan mawon jangan ting mriki kalau tak mriku. Tukeran saya di situ ngobrol. Dari mana, Pak? Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Oh, saya dari mana? Bojonegoro. Mau ke mana? Ya mau ke Surabaya ini. Oh, kenalan, ngobrol. Orangnya ramah. Kita jaga muruahnya orang Islam ini. Disenengkan. Istrinya pun seperti itu. Ya orang jenengan ampun alergi, toh. Ketika dulu dibahas masalah niqab besar-besaran, akhirnya terjadi apa? Enten corona toh, kabeh niqaban toh. Waras betul lagi. Tumbas niqab, maskeran kabeh. Saya mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Ben ngerasake. Iki lho. Ben kapok. Jangan. Ini bagian dari syariat, bukan budaya. Kabeh kok dipodok ke budaya kabeh. Niki ampun sensitif lah jenengan niku kalih model koko, model sarung, model gamis, model imamah niki klambine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mira ampun sensitif lah. Ini harus dilindungi saudara kita. Dan nek ketokan keblasuk banget ya tinggal ki wae. Ya. Saya pernah ketemu juga keblasuk orang itu, begitu ngomong Indonesia ini bodoh. Loh, kok bodoh kenapa? Utangnya mau dilunasi ISIS kok tidak mau? Oh, luwih bodoh jebule. Lah ISIS duitnya sekondi. Nah, ya seperti itu tinggalkan saja, tidak apa-apa. Tapi kalau yang belum jelas, jangan jenengan malah pojokkan ini teroris gini, tidak boleh. Ya, senangkan. Wabil khusus seorang Muslim. Khalas Habib, makanya. Ini bebannya sudah kerak-kerak saya rodok pakai wah. Ini anak biasanya sampai subuh lebih. Ini kata. Tayyib, sebagai penutup, bagi penutup satu hadis. Qala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati dar yuqalu laha darul farah. Di surga ada satu tempat namanya darul farah. Ya. La yadkhuluha illa man farraha as-sibyan. Tidak akan masuk ke tempat tersebut kecuali orang-orang yang senang menyenangkan hati anak kecil. Nah, hari ini sudahkah kita menyenangkan anak-anak kita? Sudah diajak kemana? Sudah diberi apa? Orang yang nyenengkan hati anak kecil, rahmat sama anak kecil, Allah Ta'ala siapkan tempat di surga khusus baginya. Nabi SAW di dalam kitab Alimu Awladakum Muhammad Rasulullah SAW itu dikisahkan pernah Rasulullah ini, karya saya Muhammad Abdul Yamani, pulang dari peperangan ini, anak-anak kecil di situ melihat para sahabat pulang ini merasa bangga. Disapa para sahabat, Assalamualaikum ya sahabat Rasulullah. Disapa satu persatu para sahabat cuma jawab Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Jawab biasa. Maka anak-anak kecil ini hatinya gersulo, gerundel. Apa karena kita masih anak kecil ya? Cuma dijawab saja salamnya. Malah Nabi SAW yang mendatangi mereka lebih dahulu. Assalamualaikum ayuhas sibyan. Didatangi dulu sama Nabi, disambut sama Nabi Muhammad SAW. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kaget, gerandulan sama Nabi, dirangkul, dipeluk, digondeli Nabi. Ditanyai, kalian sedang apa ini? Sedang bermain. Napa jawaban Kanjeng Nabi? Boleh saya ikut bergabung? Ini khalifahnya para khalifah. Ya, khalifahnya para khalifah. Kita kalau sama anak kita gengsi kan? Antum coba lihatlah ulama-ulama besar ini nggak ada yang gengsi sama anaknya. Diajak main ya ikut main. Saya masih ingat Profesor Habibie mengatakan secerdasnya orang paling cerdas di dunia, ia akan menjadi orang bodoh ketika bertemu dengan anak bayi. Ya kan, anak bayi kan, cuk.
Betul tidak? Jadi bodoh tidak? Tapi bukan karena bodohnya itu, dia bagaimana mengembirakan hati anak kecil ini. Berusaha ngudang ben hati ini seneng. Digudang, jangan apa ngudang bojone cahaya, utuk. Kaplok. Jangan to niku. Nek ngudang bojone aja ngono. Nek ngudang bojone tak ajari gampang. Itu wah ngamuk bojone. Ngamuk bojone ngamuk. Nek ngudang bojone nggo dhuwit 100.000 dikipaske. Sumuk ya, Dik. Tak jamin bojone seneng. Mas, pripun kabare? Pijet langsung gitu kan. Nah, kata itu tips gitu ya. Maka jangan lupa mari gembirakan anak-anak kecil di antara kita, gembirakan anak-anak kita, keponakan-keponakan kita, bahkan siapapun yang masuk di masjid atau anak kecil siapapun yang punya rahmat lah sama anak kecil. Sama anak kecil udah menerong terus. Saya nih dulu waktu majelis ta'lim al-hidayah sempat dipindah di Masjid Riyadh. Dulu ketika di Gurawan sampai di Riyadh, saya ini ustadz pengajar terkereng di sana. Jadi tidak ada yang berani galak kecuali saya. Karena kadang ini nggih ngapunten niki Habib-habib cilik niki angel diajari terus terang mawon niki. Angel sangat niki ya. Saya dan beliau dulu ini juga wis padha-padha ngerti ini lah. Beliau dulu. Saya buka sitik ya. Habib Aman ini dulu pro main Winning Eleven. Pemain winning paling pro sampai bawa memory card ini loh. Ini pemain winning paling pro, nama tempatnya Hollywood. Keselak. Ini paling pro. Wah, kalau sudah main Winning Eleven siapa we ditantang habis sama beliau. Nggak tahu sekarang masih bisa apa enggak, kayaknya sekarang saya yang lebih pro. Bahkan nah, itu bagaimana cara kita menyenangkan anak-anak ini? Kita harus punya rahmat, duduk main game nggak apa-apa, tujuannya bukan buang waktu tapi menyenangkan hati anak kecil. Mudah ya, maulid diajari baca, yang penting telaten. Kata sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga kiranya yang saya sampaikan ini membawa manfaat dan berkah. Mohon maaf karena model saya kalau mengajar, model saya kalau ceramah ya seperti ini. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, semoga Allah Ta'ala berikan taufik hidayahnya kepada kita dan memudahkan segala urusan kita, memanjangkan usia guru-guru kita dan dilapangkan rezeki mereka dan antum semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhir usia kita dalam keadaan husnul khatimah dan maut. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.